Hai adik-adik, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri bagian 4, yaitu dilatasi atau perbesaran. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini ya. Misalnya ada segitiga ABC. Nah, dari gambar di samping dapat diketahui bahwa segitiga ABC ini akan kita perbesar. Titik A bayangannya di titik ini. Titik A 2,1 diperbesar bayangannya menjadi A aksen 4,2. Nah, ini dapat ditulis A aksen sama dengan 2A, atau bayangan dari A sama dengan 2A. Kemudian titik B, ini titiknya menjadi di sini 6,8. Titik B 3,4 diperbesar sehingga menghasilkan bayangan B aksen 6,8, dapat ditulis B aksen sama dengan 2B. Sekarang titik C diperbesar sehingga di titik C aksen 12,4. Titik C 6,2 diperbesar menjadi C aksen di titik 12,4, dapat ditulis C aksen sama dengan 2C. Kita hubungkan segitiga bayangannya di A aksen, B aksen, C aksen. 2 disebut dengan faktor skala. Faktor skala. Apa itu faktor skala? Faktor skala K pada suatu dilatasi menentukan ukuran, perbesaran atau pengecilan, dan letak bangun bayangan. Sifat-sifat faktor skala: jika K lebih besar dari 1, maka bangun bayangannya diperbesar. Jika K terletak di antara 0 dan 1, maka bangun bayangan diperkecil. Artinya jika faktor skalanya bentuknya pecahan, maka bangun bayangannya diperkecil. Sekarang kita lanjutkan pada macam-macam dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Rumusnya, titik A, E, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala K akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu KX, KY. Jadi E dikalikan K dan Y dikalikan K juga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Segi 4 ABCD dengan titik sudut A 1,3, B 2,1, C 3,3, dan D 2,4 akan didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan titik pusat O 0,0. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, adik-adik, di sini diketahui faktor skala 2 dan titik pusatnya O 0,0. Maka titik A, B, C, D ini kita kalikan dengan 2. Yuk kita jawab bersama. Mulai dari titik A 1,3 didilatasikan terhadap titik 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan A aksen di 2,6. 2,6 ini dari mana? Didapatkan dari 1 kali 2, hasilnya 2,
dan 3 kali 2 hasilnya 6. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan pada titik B 2,1. Titik B 2,1 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan B aksen 4,2, yaitu 2 kali 2 hasilnya 4, 1 kali 2 hasilnya 2. Sekarang kita lanjutkan pada titik C 3,3. Didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan C aksen 6,6, yaitu 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 2 hasilnya 6. Dan yang terakhir titik D yaitu 2,4 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan D aksen 4,8. 2 kali 2 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8. Paham ya adik-adik? Jika segi 4 ABC tadi digambarkan dalam koordinat kartesius, maka akan menghasilkan bayangan yang seperti ini. Ini adalah segi 4 ABCD berbentuk layang-layang. Maka bayangannya setelah didilatasikan dengan faktor skala 2 akan menghasilkan layang-layang yang seperti ini, lebih besar. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Titiknya 2,6, 4,2, titik C-nya 6,6, dan titik D-nya 4,8. Adik-adik, kita lanjutkan pada macam-macam dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Rumusnya, titik A, E, Y didilatasikan terhadap titik pusat A, B dan faktor skala K akan menghasilkan bayangan A aksen K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Untuk lebih jelasnya, rumusnya saya pisah seperti ini ya. X aksen sama dengan K kali X dikurangi A dalam kurung tambah A. Kemudian Y aksen sama dengan K kali Y dikurangi B dalam kurung ditambah B. Nah, ini rumusnya saya pisah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bayangan segitiga ABC yang berkoordinat di titik A 2,1, B 5,1, C 2,3 dengan pusat dilatasi di P 3,4 dan faktor skala 2. Kita jawab. Ini diketahui titik pusatnya 3,4 dan faktor skalanya 2. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, dan K sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus X aksen ini dan Y aksen. Kita jawab dulu yang titik A. Titik A 2,1 menghasilkan bayangan A aksen titik-titik. Kita hitung X aksennya. X aksen sama dengan K-nya 2, K-nya 2, X-nya 2, A-nya 3. Jadi rumusnya min 3 dikurangi 3 ditambah 3. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung. 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Kita tulis 2 kali min 1 ditambah 3. 2 kali min 1 hasilnya min 2.
min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Atau ini 3 dikurangi 2. Kita lanjutkan yang Y aksen, rumusnya K kali Y dikurangi B ditambah B. K-nya adalah 2, Y-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya, Y aksen sama dengan 2 kali 1 dikurangi 4 ditambah 4. Nah, yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 1 dikurangi 4 hasilnya min 3. Kita tulis 2 kali min 3 ditambah 4. Nah, 2 kali min 3 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. Atau 4 dikurangi 6 hasilnya min 2. Jadi didapatkan bayangan atau A aksen adalah 1, min 2. Sekarang kita kerjakan yang B. Titik B 5,1 akan menghasilkan bayangan B aksen titik-titik. Kita kerjakan dulu yang X aksen dengan rumus K kali X dikurangi A ditambah A. K-nya adalah 2, X-nya adalah 5, dan A-nya adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya, X aksen sama dengan 2 kali 5 dikurangi 3 ditambah 3. Nah, yang ada di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2 ini hasilnya 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Sekarang yang Y aksen. K-nya adalah 2, Y-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Kita masukkan, Y aksen sama dengan 2 kali 1 dikurangi 4 ditambah 4. 1 dikurangi 4 kita hitung dulu, yaitu hasilnya min 3. Sehingga didapatkan 2 kali min 3 ditambah 4. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. Jadi didapatkan titik B aksen sama dengan 7, min 2. Kita lanjutkan pada titik C 2,3 didilatasikan terhadap titik pusat 3,4 dan faktor skala K2 akan menghasilkan bayangan C aksen. Kita hitung sesuai dengan rumusnya. X aksen sama dengan K kali X dikurangi A ditambah A. K-nya adalah 2, X-nya adalah 2, dan A-nya adalah 3. Untuk Y aksennya, K-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, dan B-nya adalah 4. Kita hitung X aksen dulu, kita masukkan. X aksen sama dengan 2 kali 2 dikurangi 3 ditambah 3. 2 yang pertama adalah K, 2 berikutnya adalah X, dan angka 3 ini adalah titik pusatnya. 2 dikurangi 3 ini berada di dalam kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu. 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Jadi kita tuliskan 2 kali min 1 ditambah 3. Perkalian dulu kita hitung. 2 kali min 1 hasilnya min 2. Barulah ditambahkan dengan 3. Min 2 ditambah 3 atau 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Jadi didapatkan X aksennya 1. Kita lanjutkan pada Y aksen.
Y aksen yaitu K kali Y dikurangi B ditambah B. K-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, dan B-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y aksen sama dengan 2 kali 3 dikurangi 4 ditambah 4. 2 ini adalah K, 3 ini adalah titik Y-nya, dan 4 adalah titik pusatnya. Ini yang di dalam kurung 3 kurang 4 bisa dihitung terlebih dahulu. Harus dikerjakan terlebih dahulu. 3 dikurangi 4 hasilnya min 1. Jadi kita tuliskan 2 kali min 1 ditambah 4. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Min 2 ditambah 4 hasilnya 2. 2 kali min 1 hasilnya min 2, kemudian ditambah 4 hasilnya 2. Jadi didapatkan titik 1,2. Bayangan C aksennya 1,2. Paham ya adik-adik? Segitiga ABC di A2,1, B 5,1 dan titik C 2,3 dengan pusat dilatasi di P 3,4 dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan A aksen 1,-2, B aksen 7,-2 dan C aksen 1,2. Jika digambarkan pada koordinat kartesius, gambarnya adalah seperti ini. Segitiga ABC yang biru ini adalah segitiga asal, kemudian didilatasikan dengan faktor skala sama dengan 2 dan titik pusat P 3,4 akan menghasilkan bayangan segitiga yang warna ungu A aksen, B aksen, dan C aksen. Diperbesar dengan faktor skala sama dengan 2. Ini segitiga bayangannya yaitu yang warna ungu.